pada saat Bu Febri sudah melangsungkan pembelajaran di kelas, dan pada saat kegiatan observasi yang saya lakukan kepada Bu Febri, nanti Bu Febri lebih siap, menjadi lebih siap dan juga percaya diri dengan berbagai hal yang telah kita lakukan setelah ini ya Bu Febri ya. Baik. Jadi untuk kegiatan pra-observasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Ibu atau saya tanyakan kepada Ibu, boleh ya Bu ya? Oke, untuk pertanyaan pertama terkait dengan tujuan pembelajaran Ibu. Nanti di dalam pembelajaran, tujuan pembelajaran seperti apa yang ingin Ibu terapkan Bu? Jadi tujuan pembelajaran yang akan saya terapkan nanti yaitu tentang komponen Jadi siswa dapat menganalisis tentang komponen peka agar siswa dapat mengerti cara membaca peta yang baik dan yang benar. baik Ibu. Jadi tujuannya yaitu siswa dapat menganalisis komponen-komponen peta agar siswa dapat menjelaskan atau membaca peta dengan baik ya Bu ya. Iya. Jadi ini ya, pembelajarannya itu berkaitan dengan peta ya Bu ya. Iya, betul. Sangat pembelajaran yang sangat menarik ya Bu ya. Jadi kemudian untuk pengembangan nih, arah pengembangan apa yang ingin Bu Febri kembangkan dari siswa nih? Para pengembangannya ini saya menekankan agar siswa itu bisa membaca peta karena peserta didik ini akan melakukan aktivitas diskusi kelompok untuk membahas tentang komponen-komponen peta agar dapat membaca peta. Baik Bu, jadi seperti itu ya. Jadi siswa-siswi ini diajak untuk berdiskusi kelompok ya. Aktivitasnya berdiskusi kelompok di kelas, kemudian berdasarkan komponen-komponen peta tadi. Nah, jadi langsung praktek ya Bu ya untuk analisis ya Bu ya. Benar. Oke. Kemudian nanti dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas, model pembelajaran yang akan Ibu pakai apa Bu? Saya nanti akan memakai project based learning. Oke. Nah, jadi akan memakai project based learning ya Bu ya. Nanti pada saat project based learning ini peserta didiknya diminta apa Bu? Peserta didiknya itu diminta yang pertama membuat konsep, yang kedua membuat PowerPoint, yang ketiga membuat peta. Oke. Berdasarkan komponen. Baik Bu. Jadi pembelajarannya yaitu pembelajaran berbasis project ya Bu ya. Oke. Tentunya nanti pasti ada sintak-sintak yang akan Ibu laksanakan gitu kan untuk melaksanakan modul pembelajaran ini gitu kan. Nah, kemudian yang berikutnya nih Bu, untuk strategi pembelajaran yang akan Ibu terapkan atau Ibu pakai apa Bu? Saya itu nanti akan memakai strategi pembelajaran, dia itu lebih mengedepankan pembelajaran berdiferensiasi. Di dalam pembelajaran diferensiasi ini kan ada tiga komponen. Yang pertama ada komponen konten, kedua ada komponen proses, yang ketiga ada proyek. Jadi Ibu memakai tiga-tiganya ini ya? Iya. Jadi memakai yang konten, proses dan juga merubah. Hebat sekali ya Bu ya, sampai tiga-tiganya terpakai semua dari tiga komponen itu. Oke, baiklah. Nah, kemudian dari diferensiasi konten ini apa yang akan Ibu lakukan nih? Apa yang akan Ibu buat dengan konten ini? Ya, saya biasanya membuat materi menggunakan video. Oh, video ya, video dan konten ini. Jadi nanti kontennya Ibu akan membuat video dan juga kontennya ya. Nah, kemudian untuk yang proses seperti apa Bu? Terus nanti siswa itu diskusi. Jadi Tentang komponen-komponen yang ada di setiap kota yang ada di Indonesia. jadi apa prosesnya mereka berdiskusi mengenai komponen-komponen peta, kemudian mendiskusikan itu dan akhirnya presentasi ya Bu ya? Iya. Oke. Nah, kemudian tadi kan sudah terkait diferensiasi konten, kemudian prosesnya juga sudah. Kalau produk ini gimana Bu? Lalu nanti siswa itu membuat peta. Membuat peta. Iya. Jadi hasilnya nanti membuat peta ya Bu ya? Oke. Kemudian setelah strategi pembelajaran kita masuk ke untuk penilaian. Itu penilaian nanti Ibu pakai apa Bu? Saya pakai penilaian tertulis untuk menguji pemahaman siswa terhadap komponen peta. Jadi itu ya penilaiannya menggunakan tes tertulis ya. Baik. Nah, kemudian untuk rencana sasaran kelasnya nih kelas berapa nanti Bu? Kira-kira? Nanti kelas Kelas F, 10M. Nah, kemudian hari apa ya kira-kira? hari ini Selasa Bu, jam 3.04. Ini tanggal berapa? Tanggal 8 ya Bu ya? Oke, tanggal 8 ya. Jadi mungkin hanya itu saja Bu ya pertanyaan
saya hanya ingin tahu nanti ini ke arahnya kemana kegiatan pembelajaran Ibu Febri ini, karena nanti yang saya pantau dan juga saya amati itu berkaitan dengan apa yang Ibu sampaikan kepada saya hari ini ya Bu ya. Nanti saya berharap pada saat observasi Ibu bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan maksimal sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan tadi. Nah, dari tujuan pembelajaran, kemudian strategi, model, dan juga lain sebagainya itu. Nah, saya berharap semuanya bisa teramati, kemudian tercatat oleh saya agar pembelajaran ini bisa maksimal juga untuk siswa ya. Nah, harapannya nanti kita berjumpa lagi pada saat kegiatan observasi, dan setelah itu kita juga akan melaksanakan pasca observasi. Jadi pasca observasinya ini setelah pelaksanaan observasi. Jadi hari ini itu kan nanti ada observasinya ya, dan juga nanti ada paskanya. Nah, jadi baik Bu, terima kasih banyak ya Bu atas waktunya. Nanti sampai jumpa pada saat kegiatan observasi. Semoga semuanya bisa terlaksanakan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Sekali lagi terima kasih Bu Febri. Selamat pagi. Pagi semuanya. Semoga semuanya sehat ya. Semuanya masuk kan. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita ayo kalian satu kelas berdoa. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, adalah kita berdoa menurut agama yang kita yakini masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, baik. Gitu ya. Hari ini kita akan belajar tentang belajar tentang peta. Peta. Jadi tujuan pelajaran kita hari ini yaitu identifikasi komponen-komponen pada peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar tentang komponen peta. Sebelum masuk pembelajaran dan mulai melakukan aktivitas, kita absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, mana Aditya? Siapa lagi selain ya? Ayu, mana Indah Ayu? Ada lagi? Yes. Ada. Pas di absen itu dipanggil namanya, bilang hadir atau enggak. Dia cuma meeting mana? Iya. Balik kemana? Dan berarti itu aja yang tidak masuk ya hari ini ya. Nanti ke mana yang hari ini? Itu aja, tiga orang. Lalu juga kemana? Itu aja. Oke, kita lanjut ya. Tadi kan udah dikasih tahu apa tujuan pembelajaran. Pelajari tentang identifikasi tentang komponen peta, dan jauh, sama sistem informasi geografi. Nah, tadi kan udah berdoa. Sekarang kalian harus berdiri semua untuk menyanyikan lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Tangan berdiri. Kita jadi di sini. Adik mana?
kira-kira kalau mau pergi ke suatu tempat? Betul. Peta yang biasa kalian gunakan apa? Google Map. Terus apa lagi? Google Map ya yang biasa digunakan ya. Terus selanjutnya kalian kan sering mendapatkan atau orang tua kalian yang pernah kalian baca udah dapat undangan pernikahan nih. Di belakangnya ada apa? Tahu kan denah? Denah itu termasuk peta atau bukan? Termasuk peta apa? Peta khusus ya, peta khusus. Kalau peta Indonesia termasuk peta khusus atau peta umum? Kalau peta dunia? Itu apa umum? Umum ya. Kalau peta persebaran dan apa? Umum atau khusus? Nah, berarti udah paham ya pembedaan peta. Kita sekarang lihat dulu. Pasti pengertian peta ada yang sudah tahu sebelum ibu jelaskan. Satu orang tangan yang tahu peta itu apa sih? Angkat tangan. Yang sebelah sini. Tadi kan tahu kalau mau pergi ke suatu tempat harus pakai peta. Jadi peta itu artinya apa? Ya. Peta adalah lupa permukaan bumi yang digunakan menggunakan suatu sistem proyeksi dalam skala tertentu sehingga nantinya dikatakan. Iya, jadi peta itu adalah gambaran muka bumi yang gambar menggunakan skala akhirnya bisa dikeluarkan atau dicetak dalam bentuk bidang data. Udah pernah lihat kita? Nah ya, oke. Jadi pengertian peta ini, kalau menurut Badan Informasi Geospasial, peta ini merupakan wahana penyimpanan dan penyajian data kondisi lingkungan yang digunakan sebagai sumber informasi bagi pemangku kebijakan. Jadi dia itu apa? Tadi barusan ya. Nah, jadi itu tempat penyimpanan penyajian data apa? Data kondisi lingkungan. Terus jangan kamu malu. Data apa lagi? Data informasi apa? Penduduk. Apa lagi? Tempat-tempat peta-peta administrasi ya. Nah, lanjut lagi. Kalau menurut Perhimpunan Kartografi Internasional peta itu merupakan gambaran atau representasi unsur penampakan permukaan bumi dalam kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda. Nah, apa yang nampak di peta biasanya? Ada apa? Ada gunung, lagi ada sungai, ada apa lagi? Ada laut, ada apa lagi? Ada bukit, ada nggak bukit? Ya, rawa, ada itu peta yang nampak di peta. Kalau dilihat petanya, kalau misalnya kalian lihat di video bisa lihat tingginya setinggi mana gunungnya. Ada yang perlu ditanyakan tentang peta? Ada yang masih kurang jelas? Silakan tanyakan sebelum kita melanjutkan ke aktivitas selanjutnya. Nah, nanti ini penilaiannya project. Ya, kalian nanti akan membuat peta, ada yang buat peta konsep, ada yang buat poster. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke selanjutnya? Hah? Tidak ada. Berarti boleh nih kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu aktivitas kalian yang pertama kelompok yang sebelah sini. Apa? Buat peta kok? Oke, yang sana buat peta. Ini buat poster. Tugasnya itu berdasarkan tujuan pembelajaran tadi kan komponen-komponen peta.
Jadi silakan buka di bab 2 bukunya, cari komponen peta dan laksanakan tugas sesuai dengan kelompok yang sudah saya bagi tadi. Kelompok yang buat peta konsep, buat peta konsep. Ini ada ya lembarnya untuk kerja. Mana katanya kan kalau dia dapat dia mau tidak nak? Untuk yang tugas membuat poster, jangan buka di Google Canva. Buat di situ, buat komponen peta. Sekreatif mungkin ya.
Oke, untuk mempersingkat waktu, untuk kelas kelompoknya sudah siap. Silakan maju. Dari kelompok kalian sudah? Ya, silakan maju untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Halo semuanya, selamat siang. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan karya kami. Pertama-tama sebelum mempresentasikan, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Vanessa Kecil. Saya Dinda Alvira. Kali ini kami akan mempresentasikan pengertian dari sebuah peta. Peta merupakan suatu alat yang berguna bagi pengetahuan geografi. Peta berfungsi untuk menentukan letak geografis yang ada di dunia. Berikutnya adalah jenis-jenis peta. Nah, jenis peta, peta khusus atau peta tematik. Peta itu adalah peta yang memberikan gambaran yang bersifat khusus atau peta yang memiliki tema tertentu. Ini dia merupakan contoh dari peta umum, yaitu peta negara Indonesia. Berikutnya adalah komponen-komponen dari peta. Nah, jadi komponen komponen itu peta utama adalah peta isi yang menggambarkan wilayah dan wilayah tertentu yang disajikan. Dua, peta membuat peta sesuai dengan peta. Tiga, garis tepi terletak di bagian kiri. Keempat, garis bintang dan garis bujur dapat memberikan informasi koordinat wilayah yang ingin dipetakan. Kelima, ada orientasi arah atau bentuk arah. Orientasi arah dapat membantu dalam menentukan orientasi pada saat pengukuran atau pengamatan. Yang keenam, ada skala peta. Skala peta berfungsi untuk mengetahui ukuran sebenarnya di permukaan bumi. Jadi, dari peta berdasarkan skala dibagi lagi menjadi 5 bagian, yaitu 1. Peta kadaster. Peta kadaster adalah peta yang memiliki skala 1 sampai 100, 1/100 sampai 1/1000. Peta yang menggunakan skala ini adalah peta sertifikat tanah. Kedua, peta skala besar. Peta yang memiliki skala 1/5000 sampai 1/250.000. Tiga, peta skala sedang. Peta yang memiliki skala 1/220.000 sampai 1/500.000. Keempat, ada peta skala kecil. Peta yang memiliki skala 1/500.000 sampai 1/100.000. Yang kelima, ada peta skala geografis. Peta ini adalah peta yang memiliki skala yang lebih besar dari 1 sampai 1 juta ribu. Peta ini menggambarkan benua atau dunia. Baik, jadi kesimpulannya apa itu peta? Yang pertama, peta adalah gambar atau bentuk geografis suatu tempat atau daerah tertentu yang digunakan untuk mengetahui bagian dari suatu wilayah tertentu. Ada juga beberapa jenis peta sebelumnya, namun yang umum kita gunakan adalah Google Maps atau aplikasi yang menunjukkan peta saat kita mencari alamat atau satu tempat. Baik, sekian dari kelompok saya ucapkan terima kasih. Oke, ya. Terima kasih kelompoknya kalian, kelompok
Maaf. Sekarang kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Silakan maju kelompok Fahim. Silakan maju. Silakan mempresentasikan hasil kerja. Namanya kita terbatas. Ayo cepat. Oke teman-teman, bisa dilihat ini peserta yang sudah kami gambar sebisa mungkin ya teman-teman. Maaf kalau tidak mirip. Ini bisa dilihat di sini tuh ada legend keterangan. Legend keterangan itu ada warna-warna juga nih teman-teman. Ada warna biru, hijau, kuning, dan merah. Nah, di sini juga terdapat wilayah-wilayah yang ada di kita. Di sini ada wilayah provinsi Kalimantan Tengah. Di sini ada wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di sini ada provinsi Kepulauan Riau. Jadi boleh teman-teman lihat, ini peta yang bisa kami buat, bisa kami gambar. Ada yang sudah diwarna dan ada yang belum diwarna. Oke teman-teman, sekian dari gambaran yang telah kami tunjukkan. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih atas dua kelompok yang sudah maju untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Sekarang kita akan lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu aku mau minta kesimpulan dari salah satu siswa tentang pembelajaran hari ini. Silakan katakan siapa yang mau. Fahim. Oke, ini berdiri Fahim. Oke, dapat kita simpulkan untuk pembelajaran pada hari ini, kita bisa menyimpulkan bahwa teman-teman di sini juga tahu adanya peta itu apa, adanya benua-benua yang ada di dunia itu apa, dan penjajakan itu. Terima kasih Bu Febi. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Nanti berakhir sudah pembelajaran hari ini tentang peta beserta komponen-komponennya. Ibu harapkan untuk minggu depan kalian pelajari materi selanjutnya, yaitu tentang sistem informasi geografi. Ya, sekian, kita tutup hari ini dengan doa. Pembelajaran kita pada materi ini, marilah kita berdoa menurut agama yang kita yakini masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk ketua yang sudah membawa kita dalam doa dalam mengakhiri pembelajaran hari ini. Aku ucapkan terima kasih, sampai jumpa di minggu depan. Dan sebelum menutup ini, kita tepuk semangat dulu, ya. Berdiri. Berdiri biar semangat mengikuti pembelajaran. Tepuk semangat. Halo Bu Febri, selamat siang. Selamat siang Bu. Gimana nih hari ini? Puji Tuhan, baik.
Oke, baik Ibu ya. Di kegiatan pasca observasi ini tujuannya adalah mengajak Ibu ngobrol lagi nih banyak hal, khususnya pada kegiatan yang telah Ibu dilaksanakan di pertemuan sebelumnya, di kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas F ya, Bu ya? Kelas 10 F ya? Nah, jadi sebelum saya menyampaikan beberapa hal yang telah saya catat, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu ya? Boleh ya Bu ya? Boleh ya. Oke. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran di kelas tadi Bu? Puji Tuhan, saya merasa senang walaupun beberapa hal ada yang masih belum pernah dilaksanakan. Jadi begitu ya Bu, jadi Ibu merasa senang ya Bu ya? Oke, nah ada beberapa hal yang belum sempurna ya Bu ya, tadi ya Ibu sebutkan ya, baik ya Bu ya. Lalu bagaimana nih perasaan Ibu ketika dalam kegiatan pembelajaran tadi itu ada saya di situ, soalnya seperti apa? Ya, saya rasanya agak tegang Bu, karena biasanya saya sendiri, tapi kali ini saya diawasi. Jadi sedikit tegang, tapi seiring berjalannya waktu saya bisa menyesuaikan diri. Oh, jadi gitu ya Bu, jadi agak sedikit tegang ya Bu ya, agak gimana rasanya gitu ya, karena ada saya di situ ya Bu ya. Oke, nah berikutnya nih, bisakah Ibu menceritakan kembali bagaimana terkait dengan proses pembelajaran yang tadi Ibu laksanakan di kelas itu seperti apa Bu? Untuk proses kegiatan sudah saya sampaikan kemarin dan puji Tuhan sudah sesuai dengan rencana yang saya sudah buat. Oke. Terus saya sudah menyampaikan jadwal pembelajarannya, terus melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang dimana kemarin saya menggunakan konten proses dan produk, dimana saya menggunakan media video dan PowerPoint, kemudian anak-anak bekerja sama dalam kelompok serta membuat produk berupa peta. Ya, oke. Nah, kemudian ini kan tadi terkait dengan proses pembelajaran di kelasnya. Nah, berikutnya yang ingin saya tanyakan itu apakah model pembelajaran project based learning-nya juga sudah terlaksana ya Bu ya? Puji Tuhan sudah terlaksana sesuai dengan sintaks-sintaksnya. Tadi saya sudah mengikuti pembelajarannya, sudah mengikuti sintaks dari project based learning. Oke Bu ya. Oke. Nah, di catatan saya juga semuanya sudah sesuai ya Bu ya. Sampai di di catatan saya juga ada sudah sesuai beberapa hal yang sudah Ibu disampaikan juga pada saat kita pra observasi. Jadi sudah tampak semuanya pada saat kegiatan tersebut, khususnya sintaknya Bu. Menurut saya juga yang saya lihat juga sudah nampak di situ. Kemudian siswa juga diberi kesempatan untuk berdiskusi bersama, lalu kemudian dilanjutkan dengan presentasi kelompok tadi ya Bu ya. Nah, kemudian untuk pertanyaan berikutnya ini Bu, terkait dengan hambatan nih. Nah, dari segala sesuatu yang kita laksanakan pasti ada hambatannya ya Bu ya. Dari proses pembelajaran tadi, kira-kira apa hambatan yang Ibu alami Bu? Kira-kira? Dari proses pembelajaran tadi ada beberapa hambatan. Yang pertama persiapan Bu. Persiapannya saya merasa masih kurang. Masih kurang persiapan ya Bu ya. Kurang. Oke. Selain hambatan yang sudah Ibu jelaskan tadi terkait dengan kurangnya persiapan, kira-kira masih ada lagi nggak? Ada, karena saya lihat pas pembelajaran kegiatan itu sudah ini ada beberapa siswa yang masih belum fokus Bu dalam pembelajaran dan diskusi. Baik. Jadi adanya siswa yang kurang fokus ya Bu ya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian nih terkait dengan hambatan-hambatan yang Ibu sebutkan tadi, hambatan yang Ibu temui tadi, kira-kira yang menyebabkan hambatan itu terjadi itu apa Bu? Jadi mungkin karena siswa itu masih belum fokus ya, jadi tadi kan siswa belum fokus, jadi ada pertama karena kegiatan pembelajaran ternyata berburu-buru, juga persiapannya kan masih kurang maksimal ya. Oke. Jadi menyebabkan hambatan itu bisa terjadi. Jadi ada juga yang Iya. anak bisa ya Bu ya. Iya. Ya, oke. Nah, jadi alasannya itu ya Bu ya. Kemudian terkait dengan persiapan nih yang kurang dan adanya siswa yang kurang fokus nih Bu, kira-kira apa solusi nih Bu untuk mengurangi atau meminimalisir gitu untuk menghilangkan hambatan tersebut Bu? Jadi untuk selanjutnya untuk pembelajaran berikutnya saya akan lebih mempersiapkan diri saya sendiri pertama dalam proses pembelajaran sehingga saya bisa
mempersiapkan diri sendiri gitu supaya lebih persiapannya lebih matang, kemudian bagaimana caranya supaya siswa lebih siap dan juga fokus ya Bu ya, seperti itu. Nah, baik berikutnya tadi kan permasalahannya terkait dengan kurangnya persiapan, kemudian adanya siswa yang kurang fokus ya Bu ya. Jadi untuk solusinya tadi Ibu menyampaikan bahwa akan membuat persiapan yang lebih awal juga, kemudian memberikan kesempatan kepada siswa agar semua siswa bisa fokus Ibu ya dalam kegiatan belajar Ibu ya. Nah, kemudian Ibu kan Ibu sudah menyampaikan solusi, kemudian juga sudah membuat rencana nih. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan rencana yang telah Ibu buat tadi tulisan itu? Untuk rencananya minggu depan Bu. Minggu depan di kelas yang sama untuk lihat lagi perkembangan mereka apakah ada perubahan atau tidak. Jadi untuk direfleksikan ke pertemuan selanjutnya. Oh baik gitu ya Bu. Jadi rencananya di pertemuan berikutnya ya Bu ya, di minggu depan di kelas yang sama akan dicoba ya Bu ya. Di gitu ya. Wow, sangat luar biasa ya Bu ya hari ini. Ibu laksanakan kemarin, itu saya amati juga kan pada saat observasi, kemudian pas observasinya juga. Jadi ketika saya amati memang secara catatan saya berdasarkan obrolan kita dari pra-observasi, kemudian puji Tuhan semuanya sudah ada dan tampak Bu, mulai dari penyampaian tujuan, kemudian strategi pembelajarannya juga itu semua sudah terlaksana. Jadi pembelajaran berdiferensiasinya juga sudah ada ya Bu ya, yaitu bisa adanya proses tadi kan, proses, kemudian dan juga produktif juga ada ya Bu ya. Prosesnya tadi kan kita lihat ada mereka berdiskusi secara bersama-sama ya kan Bu ya. Nah kemudian produknya tadi sudah dipresentasikan berupa itu tadi ya Bu ya. Itu luar biasa Bu. Nah sebenarnya sudah ada. Nah kemudian terkait pembelajaran proyek learning-nya juga sudah ada Bu, yang saya lihat gitu. Karena sintak-sintaknya itu urutan-urutannya itu sudah terlihat ya Bu ya. Cuma memang beberapa hambatan yang seperti Ibu sampaikan tadi itu juga sama seperti yang saya lihat gitu kan. Adanya kurang persiapan dari Ibu, karena mungkin terburu-buru gitu kan, karena dari kelas lain harus loncat lagi ke kelas F gitu kan. Dan juga masih ada siswa yang kurang fokus, dan itu juga yang saya lihat di kelas gitu ya. Lalu Ibu juga mendapatkan solusi, kemudian dari hambatan yang Ibu sebutkan tadi, termasuk rencana juga sudah Ibu buat ya kan. Nah jadi untuk perbaikan kedepannya Ibu sudah punya rencana dan juga sudah punya solusi. Nah jadi sehingga membantu kegiatan pembelajaran Ibu bisa menjadi positif dan bisa mendukung potensi siswanya ya. Jadi kemudian agar pembelajarannya juga berpihak pada siswa, kemudian memaksimalkan potensi yang ada pada siswanya ya. Nah baiklah Bu, mungkin hanya itu saja pertanyaan yang ingin saya tanyakan hari ini ya Bu ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih, kemudian karena Ibu sudah sedia untuk saya observasi gitu kan. Terima kasih juga dari kegiatan pra-observasi, kemudian observasi sampai dengan pasca observasi sudah mau bersamai saya ya Bu ya. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih ya Bu ya.